Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lintang Ayu dari PT Rajascience Propertindo. Di kesempatan kali ini aku pengen ngebahas mengenai masa probation atau masa percobaan. Dan aku juga pengen ngebahas gimana caranya atau tips and trick yang mungkin insya Allah bisa diterapin sama teman-teman kalau misalnya kalian mau survive atau pengen lanjut setelah masa probation itu. Jadi kiat-kiatnya itu kayak gimana sih yang sudah aku terapkan dan yang aku baca juga dari artikel-artikel di internet. Oke, sebelumnya aku bahas dulu mengenai apa itu masa probation. Mungkin teman-teman yang udah berpengalaman di dunia kerja itu pasti banyak yang udah tahu masa probation itu apa. Tapi sebenarnya itu banyak juga yang masih belum tahu. Jujur aku waktu baru masuk ke sini baru tahu mengenai apa itu masa probation atau masa percobaan. Jadi ketika sebuah perusahaan mengangkat seorang karyawan, itu biasanya nggak langsung diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, biasanya itu mereka ditempatkan di masa percobaan atau masa probation. Nah, lamanya masa probation itu ditetapkan di peraturan itu biasanya maksimal itu selama 3 bulan. Jadi selama masa 3 bulan itu karyawan yang baru diangkat di sebuah perusahaan tersebut mengikuti masa percobaan lah ya istilahnya. Kayak masa bisa dibilang seperti masa adaptasi, masa pengenalan juga bisa. Nah, kalau misalnya setelah masa probation itu bisa ada kondisi di mana karyawan tersebut diperpanjang atau diangkat menjadi karyawan tetap. Di beberapa perusahaannya itu bisa kayak gitu. Ada juga yang emang setelah di masa probation ini perusahaan menilai kalau misalnya performa ataupun diri kita itu kurang oke ataupun kurang pas untuk perusahaan tersebut. Jadi akhirnya setelah masa probation kontraknya tidak diperpanjang. Jadi masa probation itu sebenarnya sangat penting, apalagi buat teman-teman yang emang ternyata masuk ke sebuah perusahaan impian misalnya, terus berharap untuk terus menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Kita harus memperhatikan banget 3 bulan pertama kita atau masa probation kita seperti apa. Jadi perusahaan itu bisa menilai kinerja kita di dalam 3 bulan tersebut. Oke, tips yang pertama menurutku, kalau misalnya kita berada di masa probation, hal yang paling penting dilakukan itu adalah mempelajari budaya yang ada di perusahaan tersebut. Budaya di sini bukan berarti kamu harus patuh ataupun harus mengikuti, apalagi kalau misalnya emang dirasa budaya tersebut nggak cocok dengan value yang ada di diri kamu ataupun apapun yang menurut kamu ini kayaknya kurang oke, itu nggak mesti kamu ikutin, tapi kamu harus bisa memahami dan bisa mempelajari budaya apa yang sudah ada di perusahaan tersebut. Karena pasti kita sadari siapapun itu, kalau misalnya kita baru masuk ke sebuah lingkungan, kita baru masuk terus kita merasa pengen menjadi agent of change, alias pengen jadi orang yang bisa merubah budaya-budaya buruk yang ada di perusahaan untuk menjadi lebih baik. Nah, terkadang kalau misalnya kita langsung loncat ke step itu tanpa kita mempelajari budaya yang emang udah ada di perusahaan tersebut, dampaknya itu akan buruk justru ke kitanya, karena kita tuh belum mengerti betul mengenai budaya mana yang harus kita ubah, budaya mana yang emang kurang cocok dan kurang bagus untuk si perusahaan tersebut. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita baru masuk ke sebuah perusahaan, kita pelajari dulu nih baik buruk budaya yang ada di perusahaan tersebut. Baru dari situ kita lihat bagian mana yang bisa kita ubah, bagian mana yang bisa kita improve. Jangan sampai kita baru masuk, kita pengen merubah, di satu sisi kita pengen merubah, di satu sisi kita pengen
unjuk gigi lah ya istilahnya. Itu hal yang sangat lumrah kalau misalnya teman-teman baru masuk, apalagi di masa percobaan ini. Kalian pengen kelihatan outstanding dengan menunjukkan menunjukkan visi misi kalian yang emang oke, tapi tanpa mengetahui budaya yang emang sudah ada di perusahaan tersebut yang bisa diubah maupun yang tidak bisa diubah, maka kalian bakal kelihatan antipati atau tidak peduli atau nggak bisa beradaptasi. Nah itu kan kelihatannya jadi kurang oke. Jadi itulah pentingnya mempelajari budaya yang ada di perusahaan sebelum kamu berusaha mengubah ataupun berusaha memberikan visi misi baru terhadap perusahaan tersebut. Lalu yang tentu yang kedua, selain kamu harus bisa mempelajari si budaya di perusahaan tersebut, kamu juga harus bisa mengenali beban kerja dan juga job description kamu dengan sangat baik. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu bisa memahami job desk ataupun beban kerja kamu dengan baik, kamu tuh bekerja dengan secara terarah. Kamu nggak bingung lagi harus ngerjain apa, dan dengan mengurangi kebingungan itu kamu bisa lebih baik perform dibandingkan kalau misalnya kamu nggak ngerti nih job desk kamu apa, kamu harus ngerjain apa, kamu bakal istilahnya, kamu bakal hilang arah dan kelihatannya nanti sama siapapun yang menilai di perusahaan tersebut kayak, oh ini orang kayaknya kurang perform deh, atau bahkan malah kelihatannya kalian itu nggak punya potensi, padahal belum tentu kalian itu belum tentu kalian itu nggak berpotensinya, cuman karena kebingungan aja. Nah itu makanya kalian pada saat masuk ke dunia kerja yang baru, kalian harus tahu mengenai budaya perusahaan dan juga job description kalian di perusahaan tersebut dengan sangat baik. Nah insya Allah kalau misalnya udah dua hal itu kamu bisa pelajari, dan tentu selain dua itu pasti ya itu mah udah basic, kayak harus bersikap baik, terus harus bisa berkoordinasi, harus bisa berkolaborasi dengan yang lain. Itu nggak mesti dijelasin, cuman intinya yang paling penting itu ada dua, harus bisa mempelajari budaya dan juga mengetahui job description kita dengan sangat baik. Sekian dulu video pembelajaran dari aku, semoga isinya bermanfaat. Terima kasih telah menonton video sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.